Kawan Angahu, KPU Jember telah memastikan bahwa di Pilkada 2024 di Jember tidak akan ada calon dari independen. Ya, karena Gus Jadin dan Aris Maya yang sebelumnya sudah menyerahkan sejumlah KTP dukungan masyarakat Jember untuk calon perseorangan sudah diputuskan oleh KPU bahwa pasangan Gus Jadin dan Aris Maya gagal. Kemudian hanya calon dari partai politik yang bisa berkontestasi di Pilkada Jember tahun 2024 ini. Dari nama-nama yang sudah berkembang, memang sudah mengerucut ke 3 nama. Yang pertama adalah Gus Fawaid, kedua adalah Dr. Faida, dan yang ketiga adalah Hendy Siswanto. Namun, dari ketiga nama itu masih mengkristal ke Gus Fawaid, di mana sampai hari ini hanya tinggal 2 partai politik yang belum menentukan dukungannya. Partai politik itu adalah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Ya, kita ketahui di berbagai titik strategis, Dr. Faida telah memasang baliho bersama Ketua Golkar Jember Haji Karim. Namun, meskipun Faida telah berpasangan dengan Karim, versi baliho belum tentu rekomendasi Golkar mengarah ke Dr. Faida. Semisal sekalipun Golkar telah merekomendasikan Faida Karim, maka partai itu masih membutuhkan rekomendasi PDI Perjuangan, di mana hanya tinggal PDI Perjuangan yang belum memberikan rekomendasinya. Atau pilihan lainnya, Faida dan Karim bisa mencuri rekom yang sudah memastikan surat tugas ke Fawaid. Namun tentu itu tidak mudah dilakukan, karena hari ini Fawaid cukup intens dan pandai berkomunikasi politik dengan partai-partai yang sudah memberikan surat rekomendasi berbentuk tugas. Lantas bagaimana dengan Hendy? Hendy rupa-rupanya kebingungan untuk mengambil rekomendasi partai, dan dipastikan sulit partai-partai politik yang sudah menentukan pilihannya ke Gus Fawaid akan berpindah atau berpaling memberikan dukungan ke Hendy. Tentu ini kawan, bagian dari sanksi politik partai politik ke Hendy, di mana Hendy hari ini masih menjadi bupati. Artinya posisi Hendy adalah petahana. Partai politik sangat logis tidak merekom Hendy hari ini. Tingkat kepercayaan partai politik tidak berpihak ke Hendy. Bahkan Partai Demokrat yang sebelumnya mempercayakan anak menantu Hendy, Trisandi, dicopot menjadi ketua Partai Demokrat Kabupaten Jember. Ini tentu dan jelas presiden buruk bagi keluarga Hendy. Semua pasti paham bahwa arah dukungan rekomendasi partai politik diharapkan nantinya berimplementasi terkait tentang eksistensi partai politik yang akan bermuara terhadap pilihan masyarakat di pemilu mendatang. Dan di pemilu 2024 kemarin tidak ada satupun keluarga Hendy yang dicalekkan di 4 partai berbeda mendapatkan kursi anggota DPR. Nah, ini yang kemudian bisa disimpulkan bahwa partai politik tidak lagi percaya ke Hendy. Lantas, ketika calon independen sudah gagal dan Faida tidak mendapatkan rekom maupun Hendy juga tidak mendapatkan rekom, maka dipastikan Fawaid akan melenggang menjadi calon tunggal dan lawannya adalah kotak kosong. Apakah kotak kosong institusional? Saya pastikan bahwa kotak kosong itu adalah sah secara konstitusi. Bahkan kotak kosong merupakan bagian dari alat demokrasi dan sama sekali tidak akan mengurangi tingkat legitimasinya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya negara telah mengatur, memberikan solusi bahwa kandidat calon bupati selain melalui jalur partai politik juga menggunakan cara independen atau perseorangan non partai politik. Tinggal kenapa mereka tidak memanfaatkan jalur independen tersebut, dan kenapa juga jalur independen yang dipasangkan antara Gus Jadin dan Aris Maya gagal.
Artinya apa? Independen versi Jadin dan Arismaya berarti masih belum siap berkontestasi. Sebab secara histori, di Jember sebelumnya di Pilkada 2020, Faida dan Fian sukses lolos di jalur independen, meskipun pada akhirnya mereka gagal juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali Angak Ho, tetap Angak Ho.